Ini baru ini loh, kita ada iya. promo podcast, ternyata ada penontonnya nih baru kali ini. Iya, undangan buat Movieverse. Iya, ini gila sih keren. Komunitas Movieverse. Oh, komunitas Movieverse, pecinta First. film ini, pecinta film. Oh, pecinta film. Ini ada orang-orang yang keren. Enggak tuh, kayaknya salah datang karena ini bukan film ya. Film Nat. Pas gua preview film ini belum pernah ada gitu film di Indonesia komedi tapi seperti GJLS si buku ibu-ibu ini gitu, makanya dibilang eksperimental dan kayaknya ini film pertama gitu, dan kalau ini sukses gitu kayaknya ya goblok aja gitu. Regen sih gitu, soalnya Regen pernah bilang Nadia manis gitu. Gila lagi. Iya benar kan, 3 kali kan. Nah, itu kan yang namanya kayak ya dia emang yang manis nih. Iya. Keren gitu. Deng 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 deng. Halo, selamat malam semuanya KL Lovers dan juga Movieverse. Yeay. Selamat datang di Kapan Lagi Show. Ini aduh penontonnya ini ya apa ya, excited sekali ya. Maksudnya cuma dibilang Movieverse langsung tepuk tangan gitu kan. Wah, gila banget, sangat. Udah makan ya, Pak? Udah ya. Oh iya, dikasih ya, ternyata gratisan. Oke, terima kasih banget. Udah meluangkan waktu ya teman-teman komunitas Movieverse untuk datang di kantornya Kapan Lagi Universe untuk menyimak ya media visit dari film yang namanya GJLS Ibuku Ibu namanya. Sumpah, namanya kocak banget gak sih namanya? Kalian tuh harus menyiapkan mental kalian karena ini filmnya akan sangat absurd ya. Ini mungkin cast-nya juga akan sangat absurd banget gitu. Oh ngikutin? Iya. Udah. Anjay, ini tapi mbaknya nggak pakai mic jadi nggak kedengeran ya suaranya ya, aman ya. Iya. Ini langsung kita panggil aja nggak sih cast-castnya? Sangat nggak sabar ya. Kok kayak terlalu berlebihan gitu ya? Terlalu excited sih kalau saya lihat. Nah kita sambut aja, ini adalah cast dari film GJLS Ibuku Ibu-Ibu. Please welcome Regen Rakelna, Ananta Rizko, dan juga Kak Nadia Arina. Asal. Halo. Selamat datang Bang Rizko. Situ ya? Bang Regen, ya silakan Bang Rispo di... Situ Rispo. Bang Rispo kenapa? Jalannya kenapa ini? Samuras dia. Ini habis leg day tadi. Anjay! Berapa kilo tadi leg day-nya ya kan? Sekilo doang. Sekilo. Seperti beras di Pulau Jawa, sekilo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ini pakai mic juga, pakai clip-on juga ya? Iya. Oh iya. Pakai mic juga, pakai clip-on juga. Nanti ini teman-teman dari audio. Oke. Ini kurang apa enggak nih? Oke. Secara audio. Alhamdulillah baik. Baik ya? Nadia? Bang Rispo? Alhamdulillah baik juga. Wih, Mbak Nadia ternyata suaranya deep gitu ya. Alhamdulillah baik juga. Bisa teriak kok, dia bisa teriak. Coba Mbak Nadia teriak coba. Ya Allah. Iya. Oh, udah temenan sama Bang Rispo masih malu-malu aja coba. Kalau Bang Rispo gimana ini kabarnya? Baik, tapi kaki sakit ini kayak. Ya berarti nggak baik. Baik lah, baik. Kurang baik ya? Baik apa kurang baik? Udah konsumsi obat apa belum Bang Rispo? Belum, ini itu lagi doms aja doms. Doms apa sih? Ah bisa nge-gym Anak ya? gym itu Oh, bahasa anak gym beda gym, bahasanya. Oh Bang Riki nggak tahu Doms. Joms ya? Nggak tahu. Daerah otot merasa sakit. Doms. Daerah otot. Ya benar ya, itu kan Singkatan itu. Gue baru tahu singkatan itu doms. Itu singkatan tapi singkatan. singkatannya benar banget itu. Bener kan? Daerah otot. Daerah otot merasa sakit. Nih kan anak olahraga nih Nadia. Iya, Nadia kan Itu- suka padel. Itu sebenarnya singkatan udah disiapin dari tadi. Kalau ditanya, Kalau ditanya jawabannya itu. Udah dipadanin tadi. Apa jalan udah dipincang-pincangin gitu. Biar jokes itu keluar. Udah sembuh padahal, cuman karena udah terlanjur nyiapin jadi pura-pura pincang dengan sininya. Enggak, kan beneran masih sakit Ini ini. sebenarnya nggak pakai sepatu juga nggak apa-apa, aman aja. Oh, enggak lah. Pakai sepatu sakit nggak sih? Enggak. Aman ya? Kalau jalan ini sininya nih betis gitu. Iya. Itu ada yang
Bisa ngurut nggak? Iya kan? Ya nggak usah lah, ngapain kita tolong urut tiba-tiba. Enggak, mbaknya ini bisa nih, Mbak. Mengurutkan angka, tadi kan orang administrasi anjir. Ini baru ini loh, kita Iya, ada iya. promo podcast, ternyata ada penontonnya nih baru kali ini. Iya, Gua- buat Movieverse. Iya, ini gila sih keren. Komunitas Movieverse. Oh, komunitas movie. Movieverse, pecinta Verse. film ini, pecinta film. Oh, pecinta Ini film. ada Pecinta orang-orang yang film, keren. Enggak tuh, kayaknya salah datang karena ini bukan film ya. Film Nat. Karena ini karya seni jatuhnya. Oh, Ini karya seni, kompilasi. art ya. Iya, jadi ini art. Udah kayak Avandi. Ya. Jadi semua jenis seni ada di sini gitu. Oh iya, lukisan? Lukisan ada. Jadi artnya ntar Tapi- jadi pajangan. Ini kan pecinta film, sering nonton film. Iya, Kalau iya. nonton ini kayak, kok film gini gitu. Enggak lah ya, enggak. Mereka ini adalah percaya, orang-orang yang percaya bisa lebih ramai daripada Titanic sih sebenarnya. GJLS itu ini. Oh iya dong. Iya. Amin dulu aja. Amin. Amin. Enggak tenggelam kan kayak Titanic. Amin, jangan sampai iya Tenggelam makanya. dalam kesuksesan. Asal. Oh, ini dia. Kata-kata hari ini. Kata-kata Mana hari suaranya ini. deep banget. Kita masuk ke segmen pertama, kapan lagi talk teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Kapan lagi talk? Kita tanya-tanya nih. Idenya ini datang dari siapa nih? GJLS ibuku ibu-ibu. Ide apanya nih? Ide filmnya. filmnya? Heeh. Ide bikin film, ide filmnya, atau ide judulnya tuh beda-beda tuh. Nah, beda. Jadi Iya. Mereka banyak sangat orang, excited nggak banyak sih? yang terlibat. Karena banyak ini, karena kalau misalkan ditanya ide awal bikin filmnya, itu justru datang tawaran dari PH gitu. Tapi memang kita sudah pengen banget bikin film, tapi ide ajakan tuh datang dari PH gitu. Itu namanya Mas Indra Yudhistira. Nah kalau saya ceritain ini panjang, jadi kita langsung ke ide filmnya. Ya. Boleh. Oke. Boleh. Ide filmnya itu dari kita bertiga gitu. Terinspirasi dari ceritanya Hibzi gitu. Tapi kalau diceritain ini akan panjang. Jadi Panjang kita lagi. langsung ke ide judul. Nah, judul itu dari Pak Monty Tiwa. Nah ini Ibuku ibu-ibu. nggak ada ngejawab apa-apa nih Mas. Enggak jawab apa-apa. Ya tapi kalau film tuh awalnya emang dari tawaran, karena kan harus kita akuin juga. Kita tuh emang dari dulu 2021 tuh pengen banget bikin film gitu. 2020 tuh kita pengen banget bikin film. Iya. Sampai kita bikin Kuyuk dulu, film pendek. Kuyuk film pendek. Iya, film luar pendek. biasa itu. Iya, dari situ, abis itu kita pengen lah bikin film. Nah film Kuyuk itu banyak ditonton sama orang-orang sinias-sinias juga lah gitu. Salah satunya Pak Monty Tiwa gitu. Oh beneran Iya nih? benar, karena Cinecrip itu dia ngasih rating di YouTube-nya tiba-tiba 10/10. Itu kita nggak tahu apa-apaan gitu. Kayaknya sih itu satir ya, kayak itu kayaknya ya gitu. Tapi karena kita Tapi ya kan, walaupun dia satir kita percaya beneran 10 ya itu benar 10 Iya, gitu. iya, Kita percaya lah gitu. Absolut itu 10 tuh. Absolut cinema. cinema. Yes. Gitu. Jadi abis itu Pak Monty nonton juga. Nah, Pak Monty itu dari tahun 2020 2021 tuh kalau nggak salah dia udah ngajakin kita buat bikin karya bareng. Ayolah kita harus bikin sesuatu bareng gitu. Akhirnya di 2024 begitu kesuksesan Aga Lain itu yang menular ke podcaster lain, salah satunya podcast GJLS. Gitu. Ada beberapa PH yang hubungin, tapi akhirnya kita bertemu sama Mas Indra Yudhistira saat itu. Kebetulan Mas Indra itu adalah orang yang bikin Suci. Oh iya benar. Orang bikin stand up, orang bikin Suci, terus di Indosiar juga Suca, beliau juga yang bikin. Jadi kita mengutamakan untuk ketemu beliau dulu saat itu, karena ya emang kita kenal lah gitu. Ketemu sama beliau terus ngobrol-ngobrol, Mas Indra nanya, kalau misalkan film ini jadi digarap, kalian mau direkturnya siapa? Kita bilang Pak Monty Tiwa, karena Pak Monty Tiwa udah kenal kita. Dan di saat itu juga Mas Indra ngomong, loh Pak Monty akan datang sekarang. Hah, Pak Monty datang? Iya, karena PH ini punya saya Pak Monty. Gitu, jadi benar-benar ini istilahnya bagai gayung di atas daun talas gitu. Jadi ini Beda. Salah, Gayung salah. bersambut. Bagaikan. Gayung bersambut. maksudnya ya. Salah, iya Salah. saya iya, itu maksudnya. Suka nggak bisa pepatah ini. Iya. Saya kurang jago, dia ini yang jago pepatah soalnya. Kenapa Bang Rigen kau pengennya Pak Monty Tiwa? Karena beliau udah tahu GJLS. Karena kalau misalkan sama direktur lain, takutnya DNA-nya GJLS tuh jadi berkurang gitu. Takutnya jadinya tuh film GJLS yang takutnya film sutradara tersebut yang ada GJLS-nya.
gitu. Sedangkan kita pengen tetap kita pengen bikin gebrakan film karya seperti ini yang benar-benar eksperimental, yang benar-benar terbaru. Ya film Gejeles ini gitu. Makanya kita ya udah pokoknya harus Pak Monty, dan Pak Monty sepakat dari awal. Ya kita harus bikin film yang benar-benar beda gitu. Ya kalau misalkan kita ngomongin bikin film bagus-bagusan, lucu-lucuan, itu tuh nggak akan ada ujungnya. Gitu. Lu kalau misalkan lucu-lucuan selera, kalau misalkan bagus-bagusan itu selera juga. Tapi kalau lu berani mendobrak satu tembok sesuatu yang berbeda, itu tuh udah nggak bisa selera karena itu lu akan jadi pembeda gitu. Beduh. Bang Rizko, se-eksperimental apa sih film GJLS ibu-ibu? Eksperimental. Kenapa dibilang eksperimental? Karena gua sendiri kan sering nonton film ya, film-film Indonesia terutama. Film apa tuh? Ya banyak lah film-film Indonesia yang gua tonton, dan pas gua preview film ini belum pernah ada gitu film di Indonesia komedi tapi seperti GJLS buku ibu-ibu ini gitu. Makanya dibilang eksperimental, dan kayaknya ini film pertama gitu, dan kalau ini sukses gitu kayaknya ya goblok aja gitu. Kayak beneran ini Kok sukses kayak, gitu? Iya, kok sukses gitu, tapi ya namanya mencoba ya kan Mas, mencoba sesuatu hal yang baru gitu, ingin menambah kaya film-film di Indonesia gitu, makanya kita bikin film kayak GJLS buku ibu-ibu ini gitu. Berarti emang disupport ya untuk bikin film yang berbeda meskipun apa namanya mendobrak tadi itu nggak sesuai Iya. dengan film-film Indonesia pada umumnya. Disupport dari PH, support dari sutradara udah oke gitu. Tapi uniknya kita pernah melakukan FGD gitu. Kita coba tes film ini ke berapa ratus orang yang emang gak kenal GJLS. Iya. FGD di kantor-kantor gitu. Terus apa yang udah kita siapin, titik-titik tawa yang udah kita siapin, ternyata mereka pada ketawa gitu, dan ternyata emang ini film dinikmatin oleh orang yang tahu GJLS akan sangat terhibur banget, yang nggak tahu pun tetap terhibur gitu, karena masih fungsinya Monty Tiwa di situ, ngejagain batas di mana ini masih film bioskop nih gitu. Kalau lewat jadi film reels. Iya gitu. Kompilasi. Iya. Jadi yang pegang kontrolnya tetap GJLS ya. Enggak, kontrol dari tetap Pak Monty Tiwa gitu. Jadi kita makanya lebih dikencengin itu adalah saat brainstorming ide, saat kita penulisan skrip, kita reading, jadi dikuatin dulu fondasinya. Jadi ketika syuting tuh begitu misalnya ada ide-ide liar dari Rispo, ide liar dari Pak Monty, itu kita sepakat ini dipakai apa enggak gitu, ini terlalu liar apa enggak gitu. Jadi enggak dari GJLS doang tapi tetap dari Pak Monty. Ketika di lokasi syuting itu kita udah angkat tangan, semuanya kita selain ke Pak Monty Tiwa gitu. Baik. Karena dia nih, kalau menurut karena dia minta tolong diceritain dong premis atau sinopsis film GJLS ibu-ibu ini seperti apa dari asumsinya karena dia nih. Kan mereka kreatornya nih, kalau dari kokesnya itu gimana? Sebenarnya kalau misalnya balik ke premis, ini ceritanya tentang cerita keluarga sih. Cerita keluarga di mana ada bapak punya 3 anak yang cukup absurd yang divisualkan oleh mereka semua. Dan ada konflik lah di dalamnya tentang menerima sosok baru sebagai pengganti ibunya gitu. Sebenarnya itu sih, maksudnya itu awal mula dari konflik-konflik yang ada di filmnya gitu. Cuman akhirnya dikemas sama tim, sama Pak Monty juga menjadi sesuai sama DNA-nya GJLS gitu. Jujur itu terdengar normal ya kalau diceritain gitu ya. Oh, Normal. Sebenarnya normal. Tapi kita sangat meyakini Bang, komedi-komedinya film komedi yang membuat orang stay nonton itu cerita, makanya dramanya harus dipikirin juga gitu, bukan asal-asal tahu-tahu aneh gitu. Ya kan kasihan orang nonton gitu. Tahu-tahu begitu masuk bioskop ada alien gitu, enggak yang kayak gitu juga. Enggak ya. Karena kita sadar sekali drama penting banget dalam sebuah film gitu, karena jantung dari sebuah film kan cerita gitu. Makanya kita utamain banget. Nah, inilah yang ngejagain kayak Nadia, ada Om Bucek gitu. Yang ngejagain cerita.
Iya benar. Makanya sebenarnya ceritanya nih kalau di secara sinopsis, secara pengkarakteran, secara background ceritanya itu tuh justru benar-benar sangat-sangat grassroots banget, sangat-sangat kehidupan normal banget gitu. Kayak contohnya misalnya kita bertiga pekerjaannya tuh gua pawang hujan, Rispo, orang yang jaga warnet yang akhirnya terlibat pinjol dan judi online, Ibzi MC dangdut gitu. Jadi dan alasan kita mengapa pekerjaannya seperti itu juga karena bapak kita. Karena bapak kita itu juragan kosan yang selama ini kosannya itu diurusin sama ibunya. Dan duit semua diatur sama ibunya. Pokoknya bokapnya itu cuman baca koran, minum kopi gitu ya. Kehidupan grassroots banget lah gitu kan. Nah, begitu ibunya meninggal, makanya semua itu jadi berantakan gitu. Nah, anak-anaknya tuh ngeliat bapaknya kan, kayaknya santai aja deh bokap gua, duitnya ada aja gitu. Ya udah kita hidup santai aja. Toh kita juga nanti paling diwarisin kosan gitu. Makanya kita kerja suka-suka hati kita. Makanya ini cerita sebenarnya deket banget sama masyarakat gitu. Tapi justru kita selipin dengan komedi-komedi yang aneh karena ini kita pengen memperkenalkan. Jadi GJLS itu seperti ini penonton. Mungkin nanti baru cerita kedua kita tiba-tiba bapaknya ternyata alien misalnya gitu ya. Oh makin aneh, kalau makin aneh. Ya kalau ini kan perkenalan. Kalau orang udah tahu oh GJLS seperti ini, oh komedi seperti ini. Komedi GJLS, nah baru di film kedua baru kita enak tuh udah mau main liar-liar kayak gimana juga bisa gitu. Tapi ini kenapa dibilang aneh? Dalam satu film 15 menit sekali plot twist, Bang. Itu pertama kali itu ya dalam dunia perfilman. Nggak, bahkan nih baru mulai nih kalau kalian nonton nanti film begitu mulai 1 menit langsung plot twist. Nggak, itu benar. Itu benar. Itu benar. Jadi tiap bentar plot twist. Plot twist. Nah dia aja punya istilah apa? Istilah film kita ini film apa kan? Film kiri. Film kiri. Karena emang banyak scene-scene yang di luar kaidah dalam perfilman gitu kayak, hah? Kamu begini ya gitu, jadi banyak yang ngagetin lah. Seru banget asli lah di film ini. Iya. Kita akan tunggu ya. GJLS itu tunggu. Aku mungkin mau nanya satu persatu tentang pendalaman karakternya karena kan tadi katanya deket nih dengan kehidupan masing-masing. Itu pendalaman karakternya gimana? Apalagi mau jadi absurd ya kan. Dan ini seperti jadi diri sendiri. Nah ini apakah ada kewatakan apa seperti gimana dari Bang Rispo dulu karena dia terus ke Bang Rigen? Kalau pendalaman karakter itu agak lumayan susah. Oh susah. Ya karena kita biasa sehari-hari bercanda, tapi kita ada satu momen, ada scene yang benar-benar harus drama gitu, harus drama yang benar-benar emang tensinya tinggi gitu. Sementara kita beberapa hari udah bercanda terus, nah itu harus apa ya, kayak harus, gimana nih gitu. Jadi pernah satu momen lagi drama banget, Rigen sama Hibzi udah serius, udah diem-dieman gitu. Pas action, gua masuk ketawa. Terus akhirnya dia bener-bener marah beneran. Goblok lupo gitu jadi bener-bener marah. Ya kayak gitu-gitu, jadi harus menyesuaikan karena hampir 80% lah bisa dibilang 80% itu komedi. Cuman begitu masuk scene drama kita, kalau gua agak sulit aja gitu, harus apa ya, rahasia. Harus switch. Oh ini switchnya plot twist berarti ya, nggak bisa diceritain ya. Enggak, dia emang kagak nemu mau ngomong apa itu. Bukan plot twist, dia emang kayak, aduh udah habis sih kata-kata gue gitu. Ya boleh Kak Nadia, gimana? Karena ini sebelumnya pernah main film komedi nggak sih? Pernah. Kemarin terakhir ya itu ya. Iya. Sebentar. Tapi seperti ini? Tidak. Komedinya? Oh enggak? Tidak. Kayaknya emang nggak akan ada film komedi yang kayak gini lagi sih. Iya. Mungkin sama sih sebenarnya sama Rispo. Yang paling susah itu kalau untuk karakter aku, jadi kan memang ada beberapa part di karakterku yang drama serius kan. Sedangkan dari awal kita reading tuh emang udah ketawa-ketawa dengan skrip yang sebegininya, terus juga mereka juga off screen juga sangat menyenangkan sekali. Terus Pak Monty juga sukanya kayak bercanda gitu. Terus tiba-tiba ada satu dua scene yang serius dan gue harus nangis segala macam. Itu tuh susah banget. Karena emang vibes-nya dari awal emang kita nge-build-nya udah ini kita syuting film apa ini sih sebenarnya gitu. Terus tiba-tiba oh ya gue lupa ternyata kita syuting film gitu. Itu sih. Jadi
Nah dia harus berhadapan sama kita bertiga dan dia harus nangis gitu kayak gue juga gimana ya kalau jadi Nadia gitu. Jadi nangisnya serius, karakter gue, terus mereka responnya tuh nggak ada yang serius. Jadi, wah gila sih. Tapi dialog lu juga bercanda banget itu Nat sebenarnya. Tapi gue harus serius kan? Tapi harus serius. Jadi sebenarnya dialog dia ada dialog kayak juga lucu, tapi bener gitu. Gimana sih maksudnya? Gimana ya? Kayak secara situasi ya ini bener, situasinya bener gitu. Tapi kata-katanya tuh kayak tapi kan lucu ini gitu. Ada dari makanya berapa kali yang sebenarnya ketawa justru gua tuh gak kuat tahan ketawa gua. Gua jujur berapa kali kan yang sini itu kan, gua berapa kali gak kuat gua ketawa lagi gitu. Ya gara-gara saking lucu dialog yang keluar kayaknya gak mungkin deh seorang seperti Nadia mengeluarkan kata-kata seperti itu di film. Dalam kehidupan nyata deh kayaknya gak Dengan mungkin. kondisi nangis gitu. Dalam kondisi nangis. Ini gitu. Gue bilang aneh banget ini ya sebenarnya secara situasi gitu sih. Ya itu salah satu kesulitan yang lu rasain Nadia. Iya. Oh sama satu lagi kalau mungkin yang dirasain Nadia atau Om Bucek yang basicnya bukan komedian, Om Bucek tuh selalu bilang gua nggak berkomedi di sini, tapi pas gua nonton ada emang situasi, adegan dan dialog-dialog yang memang lucu nih mereka berdua nih Om Bucek lucu, Nadia ada titik-titik tetap komedinya walaupun dia nggak berkomedi gitu, dia cuma ya memainkan peran disuruhnya begini-gini tapi emang situasinya yang bikin lucu gitu. Iya. Makanya ini jenius tau gitu. Tiba-tiba begini. Jenius tau. Iya. Scientific comedy. Ya, Ini makanya genrenya genrenya kita kasih nama scientific comedy. Komedi ilmiah ya. Kalau Bang Rigen pendalamannya sebagai pawang hujan tadi. Ya Kalau kalau Rigen, gua klarifikasi dulu, dia emang beneran sakti teman-teman. Oh iya. Ya, gua saksinya pernah di Lampung dia berhentiin hujan waktu band mau main. Terus ada lagi syuting tiba-tiba bisa berhenti tuh hujan buatan aja bisa dia berhentiin gitu. gak ada bohong itu. ya hujan buatan bisa emang diberhentiin gak sih? Tapi bapaknya sendiri pernah bilang ke gua, Rigen tuh jangan kamu bercandain kalau kayak gitu-gitu, dia emang beneran udah saya isi kata bapaknya yang ngomong. Diisi kesaktian. Turun Tahu temurun si toge kan. Si bihun. Kalau pawang hujan itu kan sebenarnya gara-gara makanya kita tuh kayak karakternya itu banyak yang dekat-dekat sama kita. Kayak Hibzi itu kan kebetulan dia punya orkes dangdut kan, orkes Melayu. Makanya dia jadi MC dangdut. Kalau gua kebetulan emang Bisa, akuin aja emang bisa. ya gua bisa lah. Ya gua digimikin di YouTube tuh bisa pawang hujan, bisa berhentiin hujan. Sebenarnya Jadi Sebenarnya yang deket-deket, aslinya aslinya nggak bisa. alah, kan tapi berapa kali Enggak gua- kan, itu kan kalau misalkan kita ada Hibzi buat bikin keselin. Ini kan nggak ada, orang jadi percaya beneran ntar takutnya. Iya. bener ini tapi Nggak bisa gua pawang hujan. Jadi emang yang dekat-dekat itu sama kita karakternya. Terus kayak Rispo kan dia pinjol, ya itu kan juga deket lah sama dia kan. Oh iya. ngalamin tapi saudara bang. Oke. Oh iya. Risetnya langsung dari saudara gitu. Dari itu setelah syuting kejadian beneran. Emang bikin cerita suka kejadian nyata. Ya itu. Jadi kalau secara pendalaman karakter nggak ada sih, karena gue juga di film ini sebenarnya ritual-ritual jadi pawang hujannya nggak ada juga sebenarnya sih, paling cuman kayak muter-muter itu doang kalau yang lihat di trailer. Sebenarnya itu bukan karakter, kita semua gimmick doang kan itu. Gimik doang, jadi sebenarnya kayak kita justru ketika kita selesai cut itu baru kita berakting gitu. Baru kita capek diam-diaman itu. Tapi ya kayak yang tadi dibilang sama Rispo ya itu, kita bertiga di sini memang udah temenan lah. Maksudnya udah sering ketemu, udah sering bercanda. Cuman kan dalam film itu kan kita harus merangkum dari beberapa banyak kejadian yang kita harus rangkum jadi berapa menit lah, hitungannya jadi 90 menit, jadi kita harus memainkan itu kan. Jadi secara acting tuh ya kita harus ngikutin sesuai skrip gitu, nggak bisa kita bercanda terus, karena kalau aslinya kan kita bertiga emang hobinya bercanda kan gitu. Jadi ketika misalnya skripnya kayak harus sedih, skripnya kita harus berantem ya kita harus ngikutin kayak gitu. Jadi tetap ada keseriusannya dalam inian film ini. Nah itu yang tadi Rispo bilang itu gue sumpah keselnya minta ampun gue sama Rispo. Yang gue lagi acting adegan marah sama Hibzi itu gue udah wah kita harus
acting method. Biar lu keselnya makin dapet kan. Enggak, tapi itu kan harusnya nggak kesel sama lu gua. Gua Ya, lagi biarin method lah. nih gua bilang nih, gua lagi acting method. Gua pernah ngeliat Vino Gebastian dia buat scene berat itu dia berdiam diri sampai dia pakai headset nggak mau diajak ngobrol. Gue ikutin, gue bilang gue pakai headset, gue nggak mau ngobrol sama siapapun. Muter lagu nggak lu? Gak tau gue pakai doang. Kan gue nggak denger soalnya Kalau Vino kayaknya muter lagu deh, gue bukan pakai doang, dipakai gue doang. ngeliatin secara look visual doang makanya. Gue ikutin, sama Hipsi gue bilang, Hip kita jangan bercanda lah hari ini lah. Udah tuh begitu adegan, oke, action, kita berantem kan, Rispo datang tiba-tiba. Dia datang terus misahin dan panas juga karena ngeliat abang-abangnya marah berantem kan. Dia misahin terus, terus dia ngeliat ke gue gini. Kayak sih, bayangin, buyar semuanya langsung. Gara-gara dia anjing banget ini orang sumpah, udah kesel gue. Iya kayak terlalu bercanda lah. Tapi justru ya itu ada seru-serunya jadi cerita gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh masuk nggak sih di cut akhir film gitu? Yang kayak bercanda-bercanda. Bercanda-bercanda itu. Oh, kalau bloopers itu terakhir dapat info dari Pak Monty bloopersnya doang 90 menit. Itu lu kebayang nggak ini syutingnya kayak gimana? Yang harus dibuang-buang, yang nggak penting itu ternyata 90 menit. Oke. Bisa jadi film sendiri tuh. Angkat, ntar angkat Nah, bloopersnya angkat, doang. ya. Iya, kita jual angkat. Oke. Untuk Bang Rispo nih kan ada nama-nama besar kayak Luna Maya, ada Om Bucek. Itu sebenarnya ngajaknya itu gimana sih? Bisa ada nama besar di sebuah film gitu. Ya kayak Ceki, kosong nggak cek? Gitu kan. Ceki. enggak, kita kan Om Bucek ya namanya Ceki. ini ada casting director. Oh iya. Enggak, tapi pemilihan pemain kita selalu dilibatkan gitu. Ini aja mau enggak gitu, ini aja gitu. Oh iya gitu. Iya semua sih. Apalagi kan ketambahan Maxim. Oh ada Maxim. Maxim, ada Umay. Kita tahu kan dia aktor kan gitu. Di sini dia jadi cameo. Tapi rata-rata kalau pemain tuh ya kayak Om Bucek tuh ya dari casting director, tapi memang nanyanya ke kita dulu kayak bapaknya si ini oke nggak? Oke banget sih, secara look mirip lah gitu kan kita Mirip. mirip. Bucek. Yang kita benar-benar milih dan kita nggak mau orang lain yang mainin itu ada satu pemeran yang kita harus dia yang main. Ya, hampir nggak bisa, jadwalnya nggak bisa. Kita tunggu Kita sampai dia tunggu bisa. sampai akhirnya jadwal syuting kita sesuaiin sama jadwalnya dia bisa. Makanya syuting hari itu cuma satu tempat tuh. Tahu nggak lu siapa? Siapa? Benny. Benny, karena kita bener-bener pengen mukul dia secara legal. Jadi kan cuma bisa pas syuting gitu. Iya. Benny Dictivity itu, Benny Siregar. Benny Siregar. Sama untuk memperkaya genre film kita. Kita ada dramanya, ada komedinya, horornya ada. Dia bagian horor ya? Bukan, Oh, bagian apa? animasi. Jadi lengkap. Jadi dia animasi. Musikalnya ada, Nadia mau Bucek Nyanyi. musikal, nyanyi. Iya. Oke. Buat Kak Nadia nih siapa menurut Kak Nadia ya, dari di antara bertiga, Rigen, Rispo, Hipsi yang paling care siapa dari mereka? Yang mengajari di dunia komedi. Rigen sih gitu. Soalnya Rigen pernah bilang Nadia manis. Diulang lagi. Iya benar kan. 3 kali kan. Nah itu kan yang namanya kayak ya dia emang yang manis nih. Iya. Keren gitu. Mas keren mas gitu misalnya kayak ya kayak semua gue Tapi dia nggak dari jauh gitu posisinya gitu. Popo Nadia. enggak, gue lagi nonton di ruang di monitor ya kan Beneran gue berarti ya? ngeliatin. Gue cuman gue ngomong, nah dia manis sih nih mukanya tuh Indonesia banget. Gue gitu, ayu gitu kelihatannya. Gue cuman muji doang. Kayaknya sih dia nih bisa jadi artis Indonesia the next of mungkin Dian Sastro atau siapa Mami gitu Nunu. ya. Mami Nunu. Ya Mami Nunu main film tapi maksudnya kan bukan kuat di situ po. Maksudnya ya kayak gitulah. Gue cuma gitu doang nggak ada. Tapi ada 3 kali, 3 momen gue Ya 3 scene ya kok dengan ada pas reading juga. ya pas ini kan pertama kali ngeliatnya cocok sih gitu kayak tadi aja jawabannya ke si Nadia yang ditanya Iya. Bener Rigen nggak? Iya. Bener Rigen nggak Kak Nadia? bukan
mereka tuh punya kayak karakternya masing-masing sih. Kalau Hifzi tuh orangnya yang wise, yang lebih kayak kebapaan, yang kayak yang kayak gitu. Terus kalau Regen lebih yang kayak saklek, lebih yang apa ya, jelas gitu kayak maunya ini gitu. Kalau Rispo jujur ya sampai detik ini gue mungkin tapi paling sering chat sama Rispo sih. Chat ini janjian pakai baju apa. Jadi- Cuma kalau Rispo tuh kayak dari awal gue kenal dia kan kalau ngomong suka nadanya lo tau gak sih yang suka kayak gue nggak tahu nih orang tuh lagi serius atau enggak gitu. Tapi serius ternyata kayak gitu. Tapi kayak kalau ngomong suka Nah, dia tuh nggak cocok gitu. Tetep kayak bercanda. Karena topi kembali kali ya? Iya kali, topi kembali. Kalau gue tadi apa? Saklek. iya. Gak nyangka gue lu kenal Merasa gua sejauh itu. saklek gak Bang Rigen? Tapi bagus dong. Ya bagus, gue gak nyangka lu kenal gue sejauh itu ternyata. Tapi tau gak sih Rispo? Live, Gen. Rispo, Dari Rigen. tadi ngomong itu anjing. Ya lu belum ngomong. Siapa? Rigen suka cinlok. Sempat sama Luna, Iya. ini gua buka aja. Sebelum sama Maxim kan? Bukan. Ini kita di Sebelum taruh. pernikahan. Ini kita di media gosip, hati-hati. Kalau Rigen yang cerita Kalau kan jadi kayak Kapan lagi, Dok? Nah ini sama Luna Maya itu sebenarnya belum cinlok, tapi Rigen udah mau wanti-wanti Luna. Rigen bilang ke Luna Maya, Luna, gua nih gampang baper, lu harus jaga diri. Ya, gua kan ngidolain Luna Maya, gua nonton Luna Maya dari dulu lah, gua penikmat karya-karyanya gitu kan. Dari dia nyanyi sama Hijau Daun gitu, gua tahu semua kan. Mana emang ada? Ada Ngover juga, suara, dengar itu kan itu kan. Ngover ya. Iya, itu gua tahu gitu. Jadi begitu gua bilang bahwa gua tuh ngidolain lu dan gua takut lu kan udah punya cowok gitu. Dan gua juga udah punya keluarga nih. Gue takut kita cinlok dan gue tuh orangnya gampang baper karena gue udah ngidolain lu gitu, gue udah kagum. Jadi gue minta ya lu bisa bikin benteng sendirilah. Terus bener ya dia bikin benteng-bentengan di sana. Dan akhirnya bener kan pas syuting lu namanya tuh akhirnya mau ruangannya sendiri nggak mau bareng gitu. Kayaknya gara-gara dia takut itu deh, akhirnya dia ngebentengin dirinya gitu. Aku pengen seruangan Rigen, takutnya ntar aku baper kayaknya gitu juga deh. Yang posisinya dia udah punya Maxim. Lah, kalau beralih ke lu terlalu parah. Lah gua kan Gojek, dia mah Maxim. Banyakan temen gua. Sama Nadia lu juga sempet nggak enak katanya sama Jerome ya? Nggak ada kalau mana dia mah. Jangan yang mungkin lah po. Bang Rispo ini katanya kan mau mencapai penonton terbanyak. Ya. 50 juta penonton. Target itu ya. Target. Target by data. By data. By data. Apa tuh data yang Ya dipakai? data gua bikin sendiri. Coba 50 juta penonton tuh gimana by data lo? Berdasarkan Karena kemungkinan kan apa? penonton film followers Instagram GJLS kan 54.000. Waktu itu. Waktu gua ngeriset itu. Oh 54.000. Iya. Sekarang udah lebih sih, cuman gua tetap berpatokan sama itu. Gitu. 54.000 followers GJLS, gua asumsiin per orang bawa 1.000 orang nonton. Itu 54 juta kan? Bener. Belum kayak kita media visit sini. Ini teman-teman sini masing-masing 500 aja. Udah lumayan. Sumpah itu by data orang ngaco itu bener dah. Apa? By data ya gue sih amin ya. Cuman kayaknya kok kayak ngablu nih orang ya. By datanya kayaknya nggak gitu deh cara ngitung by Karena data. kan bermimpi harus setinggi-tingginya kan. Kalaupun jatuh kan kita ya di 53 nggak apa-apa. Ya itu berarti mimpi, bukan by data. Kalau kayak gitu, itu berarti mimpi. Dibikin-bikin data gitu. Kalau make kan sense-nya orang berapa? nanya 54 juta nih, dasarnya apa? Gue bikin aja itu. Kalau Bang Rigen make sense-nya berapa kira-kira? Apa make sense-nya? Targetnya?
Gue tuh susah kalau misalkan ngomongin angka-angka gitu ya, karena gue nggak tahu ya, nggak bisa ditebak kadang film itu tuh. Tapi kalau gue sih selalu berharap ya di atas 5 juta lah gitu. Tapi kalaupun misalnya di bawah 5 juta, berapapun nanti penonton film ini, gue sih udah seneng sama kita bertiga, sama GJLS terutama, kita sudah berhasil menyelesaikan film layar lebar yang udah jadi cita-cita kita udah ngebuatnya dengan hati dan tanpa ada rasa penyesalan apapun gitu. Kita ngikutin semuanya dari sebelum syuting, proses itu kita ikutin sampai ke promo-promo, kita juga ngasih ide, kita dimasukin diajak terlibat juga. Jadi kita udah puas, kita udah senang dengan semuanya gitu. Jadi berapapun hasilnya itu nanti ya udahlah, kita syukurin, alhamdulillah kita udah berhasil buat ngebikin film GJLS Buku Ibu-Ibu ini gitu. Baik, tepuk tangan dong. Itulah tadi teman-teman segmen Kapan Lagi Talk. Habis ini kita akan masuk segmen kedua. Stay tune di sini. Selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Yeay! Kapan Lagi Show? Ini adalah segmen kedua, kita akan dapat pertanyaan nih Bang Rigen, Ya. Kak Nadia, Bang Rispo dari teman-teman Movieverse yang udah datang di sini. Nah, nanti kalau kalian kasih pertanyaan ke sini, nanti kalian akan dapat merchandise dari film GJLS Ibuku Ibu-Ibu. Tepuk tangan dulu. Oh iya ada merchandise, gue nggak tahu ada merchandise. Nggak tahu. Oke, silakan ada yang mau nanya? Kakaknya dulu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua dan juga para cast yang di BJS. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, sebenarnya ada berapa sih ya? Satu pertama. Oh iya, iya berapa? Satu aja. Yang pertama ini kan syutingnya yang BJS itu berapa lama sih untuk menghabiskan film ini gitu kan? Syuting berapa lama? Apakah sebulan, 2 bulan? Terus yang kedua, lebih susah mana sih untuk main film di drama atau di komedi? Terus ada gak sih adegan yang paling istilah kata kan ini kan nggak membaca skrip yang itu ya, kebanyakan kan komedi itu kan susah kayaknya kalau untuk komedi seperti itu ada tantangan gak sih untuk seperti itu aja. Pendek ya. Cuma 3, nggak apa-apa. Satu-satu kali ya. Satu-satu. Kalau Nadia jawab susahan mana main drama apa komedi? Ya, gua berarti hari ya. Berapa hari? Berapa hari? Iya. Boleh, Lu? boleh. Siapa? Film favorit? Emang ada pertanyaan film favorit? Film favorit. Ya lu lagi tadi pertanyaan ketiga soal skrip komedi. Oh, skrip. Tantangan skrip komedi gitu, ada tantangan nggak? Oh, lu itu berarti ya. Oke. Apa mau siapa yang hari ini? Boleh yang skrip. Nadia dulu. Oh, Nadia. Susahan mana? Drama Apa komedi? Sama-sama susah sih sebenarnya. Cuman mungkin kalau komedi tuh lebih apa ya? Karena aku pribadi juga lebih suka film yang light. Ya, aku suka film-film yang art house gitu. Cuman film-film yang light tuh menurut aku yang bikin aku ketawa itu tuh menyenangkan sekali gitu loh. Kayak datang ke bioskop, beli tiket udah capek-capek, gue tuh pengennya ketawa gitu. Jadi untuk bisa syuting film komedi itu sesuatu yang buat aku sangat menyenangkan sekali untuk bisa join di dalamnya gitu. Karena komedi tuh juga beda-beda dan ternyata nggak apa ya, orang kalau ngeliat komedi kan kesannya kayak apa sih, nggak serius gitu. Enggak kok gitu, membuat film komedi sama seriusnya sama bikin film drama, bikin film horor atau thriller dan segala macamnya gitu. Apalagi menurut aku paling susah tuh kan bikin orang ketawa dengan range komedi yang istilahnya seleranya beda-beda gitu semua orang gitu. Dan membuat orang tertawa tuh menurut aku paling susah daripada bikin orang takut, bikin orang sedih, tapi bikin orang ketawa tuh lebih paling susah menurut gue. Betul sekali. Jawabannya. Karena orang bisa menangis berkali-kali tapi ketawa biasanya hanya sekali, Bang. Karena butuh efek kejut biasanya ketawa. Gimana? Butuh efek kejut, butuh
Kalau udah kedua kali mungkin ketawanya nggak sekenceng yang pertama gitu. Kalau nangis? Tapi kalau nangis, kalau momen sedih itu kita nangis berapa bulan lagi juga tetap nangisnya sama sesedih itu gitu. Makanya lebih susah bikin orang ketawa daripada menangis gitu. Kalau menurut saya, kalau saya memang nggak bisa sih acting nangis. Iya. Rian. Ini yang mana? Pertanyaan kedua boleh. Kalau hari 18 hari kita syuting. 18 hari syuting. Cepet ya? Iyalah. Gak usah diambil pusing syuting film ini mah. Cepet karena semuanya one take oke ya? Semuanya One take oke gimana itu blooper 90 90 menit. menit gimana ceritanya bisa one take oke. Karena kita udah lama dari brainstorming, dari mulai skrip segala macam, Ya. udah readingnya udah panjang itu, jadi begitu syuting kita udah tahu mau ngapain gitu. Ya. Walaupun di lokasi Ya tetap ada take-take ulang gitu tapi seenggaknya improv lagi kita udah sama ya, kita nggak terlalu ribet juga sih soalnya nggak begitu ada banyak treatment lah gitu, jadi semuanya alhamdulillah, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Paling cuman waktu itu ada masanya kita kena ganjil genap doang sih di waktu syutingnya, dan mobilnya kebetulan jemputan ganjil Ya, itu aja sih. yang tantangan Tantangan udah cukup deh. iya cukup. Udah cukup. Tantangan skrip komedi ya? Iya. Lumayan ada tantangannya gitu, karena komedi itu sama seperti musik, selera-seleraan, ada orang yang suka rock, ada yang suka jazz gitu, ada yang suka pop gitu. Di komedi juga gitu banyak. Nah di film ini tantangannya kita mau menghadirkan komedi yang seperti apa gitu. Akhirnya kita memutuskan komedi yang belum pernah ada di Indonesia. Tambahin soal membawain skrip komedi itu, kadang kan apa yang ditulis, kadang komedi itu kadang yang sulit itu adalah timing gitu. Jadi kadang apa yang ditulis sama penulis filmnya, penulis naskahnya, itu kadang kita susah tuh buat menerjemahkan atau mengkomedikan itu. Ya agak timingnya gimana begitu kita masuk ke punchline-nya, itu sih palingnya akan jadi kesulitan. Tapi untungnya saat itu film yang ini kita bertiga terlibat untuk itu juga, jadi kita tahu lah. Jadi kita misalnya adegannya si Nadia kita kasih tahu, Nat, ntar kamu bacanya begini aja ya, ntar kamu gini gitu, udah tahu lah. Itu sih. Terjawab Mas Adi ya. Pertanyaan kedua. Perkenalkan, aku Tere dari Moviverse. Aku sebelumnya itu emang beberapa kali udah ngikutin konten-konten GJLS di YouTube, kayak tadi yang sempat dibahas film Kuyup. itu 2020 ya. Iya. Emang gak jelas ya. Emang gak jelas. Tapi ya emang jadi suatu warna ya kalau misalnya mau dijadiin film. Nah, pertanyaannya adalah apakah di film GJLS nanti ini komedinya berbentuk akan sama seperti itu, gak jelasnya, atau tetap ya tadi ya, balik lagi sebenarnya tadi udah dibilang harus ada batasan-batasan yang karena akan jadi sebuah film gitu. Itu sih pertanyaannya. Kalau makanya nonton film Kuyup, film GJLS Buku Ibu-Ibu tuh nggak sekuyup itu gitu. Nggak terlalu basah lah kita. Kuyup lah, kan di trailer aja kita kelihatan kuyup banget itu. Lebih kuyup daripada film Kuyup kalau misalkan secara kuyup ya. Ya, tapi ada beberapa scene-scene mungkin kayak oh ini kayak Kuyup gitu, tapi lagi-lagi kita jahit ini sedemikian rupa biar masih oke lah ini menjadi sebuah film yang layak tayang di bioskop gitu. Kita juga nggak mau nanti XX1 Mas ini apa Mas ini? Ini di sini tempat film Mas, bukan tugas akhir. Ya, jadi Kalau dibandingin sama yang Uduk gimana? Oh kalau Kuyup, Uduk itu kan memang film pendek. Bahkan kita syutingnya aja untuk durasi Uduk terakhir tuh durasi 20 menit hampir 30 menit kan. Itu kita syuting jujur 4 jam. Untuk dapetin film itu tuh. Jadi beda lah pasti. yang main beda Brian Domani. yang main Brian Domani cuman buat ganteng doang, bener-bener pakai ganteng doang, buka helm terus udah dia pulang habis itu. Iya, karena dia juga emang dia minta soalnya, gue mau dong main film GJLS. Nah dia harusnya main di film ini kan, cuman karena ya satu dan lain hal akhirnya dia nggak jadi main di film ini. Sebenarnya juga bukan cuman Brian ya yang nggak main di film ini ya, yang Ya kayak Reza Rahadian, Vino Gebastian juga. Ya mohon maaf kita nggak bisa ajak semua gitu. Kalau semua diajak habis budget kita. habis budget kita gitu.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Kalau saya Tommy dari Universe, mau nanya ya Mbak Dan, jadi pas ditawarin film itu langsung pikir-pikir apa langsung terima ya? Apa mikir ini honornya bakal gak jelas juga nggak? Pas mikir sama kalau itu, aku penasaran antara stand up comedy sama film ini lebih naskahnya itu ngalir apa emang Pak Monty ngasih naskah apa emang dibatasi kebebasannya? Itu aja. Terima kasih. Tanya lebih ke orang, kasih tahu aja berapa, dibayar berapa kali Oh gitu iya, kan. berapa termin ya? Gue juga pengen tahu kali lu deal berapa. Masa lo nggak tahu kan lo produser? Nggak tahu. Oh bukan lo yang tanda tangan ya? Gak tahu. Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi pertama kali bisa join ke project ini tuh ditelepon sama Pak Monty. Pak Monty nelpon, terus habis itu dia ngajakin aku kayak Nat, ayo kita syuting bareng gitu. Dan kebetulan hubunganku sama Pak Monty itu cukup dekat, maksudnya kita berteman dengan baik. Jadi karena udah lama banget udah nggak syuting sama beliau, aku mengiyakan untuk ayo kita syuting gitu. Karena aku percaya apa deh yang dia bikin tuh aku percaya. Pada saat itu aku mengiyakan, aku belum tahu aku akan syuting apa. Aku bahkan tidak bertanya syuting film apa atau apa, enggak gitu. Sumpah ya, kayaknya agak dijebak tapi menyenangkan. Terus aku inget banget dari obrolan kali itu, terus aku sempet syuting yang lain dulu dan kita nggak teleponan atau nggak kontekan lagi. Aku udah lupa dengan penawaran itu. Terus aku syuting lah project lain, beliau telepon lagi, ayo Nat gimana kok katanya schedule lo nggak bisa gitu. Gue dimarah-marahin sama Pak Monty gitu. Terus gue bilang kayak, ya ini apaan projectnya gue nggak tahu gitu. Ya udah lo, iya ayo ikut aja, ada judulnya GJLS. Terus gue lagi promo sama Benny, lagi promo film sama Benny. Terus gue tanya sama Benny kayak GJLS tuh apa sih? Itu loh Regen, Rispo sama Hifzi. Gue tahu mereka tapi gue nggak tahu kalau mereka punya grup GJLS ini gitu. Terus kayak apa sih, coba lihat dong kontennya. Udah lo tonton aja film pendeknya di YouTube, Kuyup. Gue nonton detik itu juga, gue kayak ini mau bikin filmnya kayak gimana kayak gini gitu. Terus maksudnya kayak dengan gue join di film itu, gue bener-bener gak kebayang kayak akan menjadi karakter seperti apa gitu di film GJLS, terus ceritanya kayak apa, bener-bener gak tahu sampai syuting lah gue sama Hifzi. Terus syuting sama Hifzi, tanya dong, kalian mau bikin GJLS ya? Gue ditawarin sama Pak Monty, gimana sih ceritanya? Dia juga nggak bisa menceritakan kayak apa ceritanya. Ya udah akhirnya bener-bener baru tahu ceritanya pada saat hari pertama kita reading gitu. Jadi itu gimana ceritanya akhirnya saya join ke dalam film GJLS ini gitu. Masalah honor tadi. Oh ya, masalah honor alhamdulillah legit ya. Kebetulan Amadeus Sinemagna PH yang cukup terkenal, PH yang cukup besar gitu. Jadi walaupun ini filmnya GJLS tapi dibalik itu semua orang-orang yang terlibat sangat profesional. Jadi Nat, mau gue ini nggak izin gue kasih tahu Iya, ya? iya, iya. Gue izin ya. Iya. Maaf ya. Ini buat bayangan aja ya. Yang pasti bayaran Nadia itu ini bisa diperkirakan ya, ada di atas 2 juta, di bawah 1 triliun ya. Kejauhan Mas. Ya dikira-kira aja. 1 Pokoknya triliun bawahnya banyak banget. Iya, di antara 2 juta di bawah 1 triliun lah, kurang lebih lah. Sama lah kayak kita bertiga ya, kurang lebih. Kok dia lebih dari 2 juta? Apa? Lebih dari 2 juta. Masa lu nggak lebih dari 2 juta? Dia kan banyak, dia tiap hari syuting. gitu. Baik, terima kasih Oh tadi teman-teman pertanyaan buat pertanyaannya. kita berdua juga ada ya? Tentang Ya. skrip juga sih, mau dijawab? Boleh. Sama layar itu untuk dikasih skrip dari Pak Monty apa dikasih kebebasan untuk yang Kalau stand up Bebas, nggak dari ah. Monty. Kalau stand up dikasih skrip Bukan itu maksudnya. Maksudnya kan kalau stand up tuh kita ada materi gitu. Nah kalau di film itu ya tetep lah, nggak mungkin. Pokoknya gue mau bikin film nih. Lu pada datang, ngumpul, Nih, gue panggil ntar lu- kameramen, lighting, ayo syuting, mau Ngobrol. ngapain kita? Ngobrol gitu.
Kalau kayak gitu bayaran gue kurang deh kayaknya. Gue effort Tetap banget. ada sih, Mas siapa tadi? Mas Andi. Mas Tommy. Tetap ada lah, pasti ada skripnya mah tetap ada. Cuman mungkin ada sentuhan-sentuhan komedi dari kita gitu. Jadi ada kebebasannya ya itulah di situ tugas sutradara, di situ tugas kita kebetulan ada komedi konsultan juga, di situ tugas mereka yang ngejagain komedinya supaya tidak jadi belang banget, supaya keluar jalur yang takutnya ada komedi yang malah merusak cerita karena ada kayak gitu-gitu. Jadi tetap dijagain lah gitu. Jadi kalau misalkan emang udah kejauhan lu Pak Monty, ayo nggak gitu ya komedinya ya, itu ditegur sama Pak Monty. Gitu. Jadi semua tetap dijagain lah. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan teman-teman dari Movieverse. Ya, boleh Mas Andi, Kak Tere, sama Mas Tommy maju untuk dapatkan merchandise dari Kapan Universe. Tepuk tangan. Asik. Dapat bonus Asik, 54 juta. maju aja nggak apa-apa. Aman, pakai kesan. Wih. Aman. Orang-orang pertama yang dapat merchandise. Bang Rigen, karena Ya. dia sama Bang Rispo, ini ada pertanyaan dari Instagram nih. Dari metanya? Apa? Dari metanya? ya? Bukan dari Mark Zuckerberg, bukan. Oh, ya. kirain dari dari followers di Instagram gitu. Ini saya bacain ya. Yang pertama dari @firmxnfirdaus. Pertanyaannya adalah, kalau film GJLS tembus sampai 54 juta penonton dan kalian jadi legenda perfilman, Masa itu Carlo nih pas 54 juta penonton kita mati ya kayak gitu. Ya living legend lah, living legend. Iya. Nggak mati. Living legend. Terus ada yang pengen bikin film biografi tentang GJLS. Kira-kira siapa aja aktor yang memerankan kalian masing-masing? Lucu. Apakah akan ada kisah cinta Riken dan Pramugari? Gak ada, gue gak ada kisah apa-apa sama Pramugari. Iya. Jadi Riken lagi dekat sama Pramugari. Semuanya aja lu, namanya deket, Nadia deket, semuanya aja gue kayak apaan tahu. Ketemunya di All You Can Eat. Tuh kan. Bohong, gak ada. Dan ternyata saudaranya di KDV itu. Gak ada bohong teman-teman, jangan percaya. Ya pertanyaannya? Ya, berapa? kalau misalkan tembus sampai 50 juta penonton, ya sih kayaknya kita akan jadi legenda perfilman ya. Iya. Bener-bener sih itu. Terus kalau misalnya ada yang mau bikin biografi, siapa pemerannya? Kayaknya kalau yang meranin gua, Reza Rahadian tuh udah terlalu, takutnya terlalu biasa Reza Rahadian tuh udah ini banget lah. Kayaknya untuk yang memerankan gue, kalau misalkan ada aktor, kayaknya gue akan memilih Hifzi untuk memerankan gue di film. Buat jadi gue di film ini gitu. Kayaknya Hifzi gue. Iya. Terus secara bewok-bewok mirip soalnya. Kalau Bang Rizky? lu, Pak? Gua kalau 54 juta ya. Ini kita tayang 12 Juni 2025. 12 Juni 2026 masih tayang itu kalau 54 juta itu. Dan kalau Tayang setahun gitu. Ya kalaupun misalkan cuma 2 ya bulan, kota ganti film lain doang, selebihnya masih film itu. jatuhnya iklan ini ya, iklan XX1 ya. Iya, kayak- na, yang kita pakai gitu ya. Kayak kita dapat duitnya kayak juga masih lama banget itu. Ya amin aja dulu. Amin, Tapi amin. yang cocok memerankan sebagai Rispo ya kalau ini dibikin dan bukan Rispo yang main, gue sih paling mendekati Abimana lah. Abimana. Kalau Hifzi kira-kira siapa? Hifzi. Hifzi Bopak. Bapak Castello, Iya, dia cocok. tuh. Soalnya mirip, dia suka ngomong aku gitu kan. Oke, ini ke pertanyaan kedua dari @rifan.hilmi. Pertanyaannya adalah, terima kasih udah gebukin @bennydictivity. Apakah sudah puas gebukinnya? Jika belum terpuaskan, apakah di next project film akan diajak dan tergebuki lagi? Ya jujur untuk memukul Benny tidak pernah ada kata puas teman-teman. Kita nanti akan pajang di premier, penonton bisa hantem-hantem itu yang di depan. Betul. Boleh. Kalau pulang nonton sebel, aduh kok film gini, aduh kok goblok banget. Pang, pukul Benny gitu. Dia akan standby di depan. Dan bukan itu benar-benar Benny-nya ya. Ya kalau ditanya puas gebukin Benny, jujur sih belum puas. Karena ya benar kata Rispo, tidak ada kata puas dalam memukul Benny. Sama seperti tidak ada kata terima kasih yang
yang cukup untuk kedua orang tua kita gitu. Wah, Seperti itulah gue menggambarkan memukul Benny gitu. Jadi Benny itu seperti ibu lu kan? Bukan seperti ibu gua. Tapi ucapan terima kasih. Maksudnya gitu, gak akan ada habisnya gitu maksudnya. Yang diambil jangan itunya dong, nih orang. Blow on banget ya. Ya terus apakah di next project film akan diajak dan tergebuki lagi? Pengennya sih ada. Pengennya sih di setiap film GJLS itu akan ada Benny yang dipukulin. Kalau ini sukses kita akan ada lagi Benny dipukulin. Ya kemarin juga soalnya kita minta kan, kalau bisa ini dong kita di tangan kita ada ada ini GoPro gitu. Jadi kita mukulnya bisa beneran gitu. Jadi buk gitu. Jadi bonyoknya segala macam terasa gitu. Oke, Gitu. baik. Terima kasih atas jawabannya. Kita sudah selesai dari segmen 2, teman-teman. Stay tune. Selamat datang kembali di Kapan Lagi Show, teman-teman. Hai lovers semuanya. Oke, kalau lovers kita akan masuk ke segmen ketiga, yakni Kapan Lagi Challenge Tebak Trailer. Kita masuk ke pertanyaan pertama, yakni nanti dijawab aja ya langsung di dalam Oke. whiteboardnya. Jadi pertanyaannya gini, di awal banget trailer, di belakang Bucek Dep, ada pajangan berbentuk lingkaran di tembok. Ada berapa? Iya, ada pajangan berbentuk lingkaran di tembok. Ada berapa? Silakan dijawab. Sumpah penting banget dah. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Bang Rispo jawabannya berapa? Kasih lihat. Gampang itu mah. Kasih lihat. Jawaban ada 4. Kalau Kanadia berapa? 1. Kalau Mas Rigen 3. 3. Jawabannya yang benar adalah 4. Bukan Rispo. Benar sekali 4. Orang tuh harus Mana sih 4? fokus. Mana sih? Lah, Coba lihat. ya ini gua udah bener. Tuh. 1, 2, 3, 4. Yang di tembok doang. Iya, yang ngeblur sono. Ngeblur no. 1, 2, 3, 4. Astagfirullah. Makanya detail. Lu pas syuting gak dateng kali. Pertanyaan kedua. Hampir sepanjang trailer, Rigen pakai beberapa kalung. Ada kalung yang berwarna marun, dililitkan beberapa kali. Dililitkannya ya. Pertanyaannya, berapa kalikah dililitkan si kalung marun itu? Kalau sampai gue yang bener lagi aneh kan lu ini. Pertanyaan lu ini. Ini lu tahu dari mana itu berapa kali? Observasi. Observasi. Namanya juga anak film ini semua. Nah, tuh barusan ada tuh. Iya, gue baru mau lihat. 20. Weh, kelamaan mas. 5, 4, 3, 2, 1. Bang Rispo jawabannya berapa? 3. Weh, karena dia? 2. Jawabannya adalah 4. Tidak ada yang benar. Ini Tapi Mas. Rispo mendekati. Ini saya Enggak. yang ini Coba maksudnya mana yang mana sih? Itu mana coba? Rispo lagi. 4 mana? Tuh. 1, 2, 3, 4. Itu dililitnya 2 kali, tapi 1, Bukan. 2, 3, 4. Nah, sumpah itu berarti bukan kalung kalau sampai seleher. Kalau digulung sampai 4 kali itu panjang banget sumpah kalau kayak begitu. Iya, bukan. tapi yang mendekati gue ya. Yang mendekati Rispo. Dianggap paling Mestinya yang bawang hujan Rispo yang bawang hujan mestinya. Pertanyaan ketiga, kita lihat Rispo juara lagi atau tidak. Ada adegan di mana Hifzi kesakitan di restoran. Berapa nomor meja yang terlihat di trailer di mana ada 2 orang ekstras lagi duduk? Penting banget ini sebenarnya. Berapa nomor meja yang terlihat di trailer? 5, 4, 3, 2, 1. Bang Rispo, Oke tadi tuh. Nah. berapa nomornya? Saya ini nebak-nebak aja. 19. 19. Oke, karena dia 7. 7. Gua Miracle dua. number 7. Rigen 2. Jawabannya adalah 9. Dari Rispo mana? lagi yang mendekati. Dari mana? Karena 19. Ini ada gua kira
Ini maksud gue 9. Lu kan lu nyebut tadi 19. Enggak, tapi ini ada angka 9-nya kan, karena gue inget ada 99-nya gitu. Coba mana sih gambarnya 19? Coba, 9 tim. tuh. Dari mana coba? Coba. Tuh, itu. Tuh. Dia main puter-puterin Coba. aja itu. Diputer-puter, lu ngeliat dari samping. Iya. Kayak TV cembung juga nggak akan kelihatan dah itu. Gue lihat ini 9 itu, apa 9. 19 apa 9 gitu, ternyata 9. Alah kebetulan lu nggak usah sosokin. Kok kebetulan? Mendekati semua loh ini. Pertanyaan selanjutnya aja. Di adegan dance, ada adegan dance kan? Om Bucek pakai kemeja garis-garis, ada berapa jumlah garisnya dari bahu ke bahu? Penting banget ini pertanyaannya. Berapa jumlah Dari garisnya? bahu ke bahu. Dari bahu ke bahu. Gue yakin orang wardrobe juga nggak tahu. 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Berapa Bang Rispo? Jawabannya Bang Rispo? Jelas-jelas itu 12. Karena dia jawabannya berapa? 20. Ya, kalau Bang Rian 9 aja lah gua. Jawabannya yang benar adalah 13. Bro, masuk. Bro, gimana nih? Kurang satu doang. 13 juta dapat sih ini 13 juta sih. Tuh, lihat. Nih yang dihitung kan, gue ngitung ini kurang satu. Oh, karena ketutupan. Oke. Lagi ya. Ini mah semuanya gua yang mendekati, gua yang benar. Iya, tuh Rispo udah menang sih, tapi kita kasih ruang untuk Kak Nadia dan Riken menang gitu kan. Coba nih. Pas bagian ngerekam Nadia di bar, bagaimana kondisi settingan flash kamera HP-nya? Nyala, mati, atau otomatis? Kondisi settingan flash kamera HP-nya nih. Nyala, mati, atau otomatis? Penting sih pertanyaannya. Ini gua emang mendekati tadi. lagi nih. Ya iyalah cuma 3. Cuma antara nyala otomatis, lu jawab otomatis semuanya deket itu. Gua jawabnya 14. 3, 2, 1. Bang Rispo jawabannya apa? Mati. Asoy, karena dia yang pegang otomatis. Ya, Gue nyala deh biar beda. jawabannya beda semua. Yang benar adalah automatic Kak Nadia. Wow, karena yang megang sih ya. Berarti inget ya Kak ya? Apa? Inget berarti. Ingat. Inget. Ingat. Si inget tuh dia, kayaknya juga nggak sengaja gitu. Oke, ini menguntungkan Bang Riken nih ternyata, karena untuk Bang Riken. Ada bagian di mana Riken lagi duduk di bawah, di depan kasur tingkat. Di adegan itu, apa motif spraynya? Nah, Ini pertanyaannya bukan angka, bukan apa, tapi motifnya apa? itu kasur gua kan. Motif MU. Kasur saya di film itu. 5, 4, 3, 2, 1. Oh inget sih gitu-gitu. MU. Barikan dulu deh, apa? Kasur Tuh. Oh itu. bunga. Itu bunga itu. Ini gua yang bener tuh garis-garis. Garis-garis. Jawabannya adalah pentagon segi 5. Paling mendekat. Paling mendekati. Ya bunga juga kalau dicari ada yang bunga bentuknya kayak Paling begitu. mendekati bunga sih, paling mendekati bunga sih. Itu lihat Rispo lagi ngapain tuh? Lagi ngapain gitu? Nah itu rahasia lah. Tuh di belakang ada Rispo di belakang. 12 Juni teman-teman ya. 12 Juni. Untuk lihat Rispo habis itu lagi ngapain. Oke, lanjut. Selain semangka, apalagi motif yang ada di kemeja yang dipakai Hifzi? Satu doang atau 2 minimal. Jawabannya 5, adalah 4, 3, 2 ya? 2, Dua. 1, ya. Jawabannya Bang Rispo? polos. Polos. Karena dia jawabannya apa? Candi Borobudur dan bunga mawar. Candi Borobudur. Ya wis pertanyaannya absurd ya, udah gue Nah, jawab tuh. absurd juga. Oke,
Bang Rigen jawabannya apa? Ada melon, jeruk, ceri, kesemek, apa kayak udahlah. istana Siapa tahu ada istana yang buah, benar. istana buah. Jawabannya yang benar adalah topi dan daun. Topi. Tapi awalnya itu kain polos. Ya semua juga ya. Semua juga dari kain polos. Berarti yang mendekati adalah Rispo lagi, teman-teman. Gak ada mendekati Rispo. Oke, ada pertanyaan lagi. Rispo pakai kaos bertuliskan Aruba. Berdasarkan kaos itu tahun berapa Aruba didirikan? Aruba apaan sih? Tahun didirikannya Aruba. Itu baru merek asal-asalan. Bro. Aruba tuh bakteri yang membelah. Amuba. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban dari Bang Rispo? 1982. 1982 karena dia jawabannya 1997 itu tahun lahirnya karena dia Mas. Iya. Rigen 1972. Lu kok tahun lahir lu juga kan? Bukan. Jawabannya yang benar adalah 1499. Hah? Bukan tahun itu, kayaknya bukan tahun inian deh itu mah. Itu bukan tahun. Orang tahun segitu belum ada yang pakai baju kali. Pasti udah ada kaos tahun segitu. Emang udah ada Aruba ya tim kalian? Bukan tahun ini kayaknya, bukan tahun kaos. Itu Iya bukan tahun kaos kayaknya itu. pin ATM Iya, pin yang itu. punya kali. Pin M banking itu tuh. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di depan kontrakan ada kursi yang terlihat. Warna apakah kursinya? Ya ngantuk, Bang Rispo. Depan kontrakan kita. Yes. Ini kali ini kosan. Kalau yang tadi kita berdiri itu rumah. Ini kosan. Oh yang ini. Oh di depan yang kita dikatain anak-anak anjing itu. Yang di sini. Oh yang di balik Om Bucek ini ada kursi nih. Tapi belum lu liatin ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban dari Bang Rispo? Biru. Biru. Karena dia jawabannya putih, sementara Bang Rigen Hijau. hijau. Jawabannya yang benar adalah orange. Mendekati. Paling mendekati. Nggak ada Tidak mendekati. ada yang- Biru, oren. Nggak Biru, ada. oren. Baru putih, hijau. Nggak ada. Tidak ada yang mendekati. Kok Sampai ada ditanya, kursi "Dia kenapa oren?" sih?" Aneh banget. Sampai ditanya, dia kenapa sih? Si Rispo. Pertanyaan selanjutnya. Masih adegan yang di bar tadi. Ayo, apa? Di manakah letak, di gigi manakah letak cabe yang ada pada mulut Ebel? Kalian aja kalau mau kayak gitu-gitu. Boleh. Siapakah di antara orang yang ke klub nginjek tai kucing? Kalian. Si apal tuh gua. Ini berhubungan dengan props ya. Apa yang ada di meja selain tangan? Selain tangan. Ya. Di klub. Meja apa? Meja siapa? Meja bar. Meja bar, meja gua, ada meja siapa? Meja gua. Iya, meja Bang Nah, dia Rigen. nggak yakin juga dia. Lihat-lihatan sama tim. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya Bang Rispo? Gelas. Gelas. Make sense. Lilin, Karena dia HP, asbak, lilin, tisu, HP, minuman tisu, gelas. minuman gelas. Banyak amat itu, Iya. kayaknya nggak sebanyak itu di meja. Kalau Bang Rigen? Tisu. Tisu. Wis. Jawabannya yang benar adalah tisu. Gua kirain Gue meja juga yang bener ke dong. belakang. Iya, dia juga benar ada tisunya. Gua hampir mendekati doang. Pertanyaannya Runner udah habis teman-teman. Udah terlalu mencari itu tadi ya. Udah terlalu mencari. Tapi pemenangnya adalah Bang Rispo. Tepuk tangan. Kok nggak sujud syukur? Bang Rispo boleh mengapa-ngapain Bang Rigen dan ini di sini bilangnya di cue card ada punishment tapi nggak dibilang punishmentnya apa gitu. Oh ya udah. Coba disuruh makan daun Rigen plastik. ini bisa- Barengan aja satu inian, Iya. berdua. Mari kita lihat Rigen barongsai. Ya Nadia apa? Iya nanti Nadia. Ya barengan aja lah. Ya udah berdua barongsai. Coba. Deng 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 Barongsai deng berdua deng sama Nadia. deng 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 deng.
Lo kayak apa? Lo kayak Kayak apa? apa? Ip. Udah ya? Udah, Yang udah, kedua. udah. Tepuk Yang tangan kedua, satu buat doang. GJLS ibu-ibu teman-teman. Ini kita udah sampai di segmen terakhir, udah mau closing nih. Tapi sebelum closing ada baiknya cast dari GJLS ibu-ibu ini kan apa ya? Dulu sudah apa namanya saling beradu acting dan sudah tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada baiknya kita saling memuji. Boleh nggak sih kalian saling memuji satu Boleh. sama lain? Jadi Rispo memuji Kanadia dan Bang Rigen, Kanadia memuji Rispo dan Rigen dan seterusnya kayak gitu dari Bang Rispo dulu. Gue muji Nadia sama lu aja boleh nggak? Sama Rispo dong. Rispo dong. Coba Bang Rispo dulu, silakan. Halo Mas. Jangan saya. Oh, iya. Saya tidak main di situ. Ya, Regen ini orang yang sangat-sangat luar biasa. Regen itu laki-laki terbaik di hidup gua. Enggak, Regen ini orangnya kalau di GJLS itu selalu bisa menjadi penyeimbang di balik ketidakjelasan kita. Dia tuh salah satu orang yang cukup perfeksionis gitu. Jadi ya lumayan bisa buat jadi teman debat gitu, walaupun ya akhirnya ya kita tetap gini-gini aja gitu. Tapi ya itu Regen perlu orang-orang seperti Regen nih di suatu grup atau di apapun itu gitu. Nadia Deskripsi ya kayaknya dia. Lebih ke deskripsi ya. Iya, Kak. Apa-apa. Boleh. Nadia itu orang yang sangat asik sekali. Mantap. Asik dan nyambung, diajak ngobrol. Jadi kalau syuting sama dia tuh kita jadi nyaman gitu, dan Nadia agak mantep ya. Karena dia boleh memuji anggota GJLS. Rigen. Ini kayak kata-kata terakhir gitu. Ya, masih sehat Kak. Rigen, kamu tuh orangnya dewasa sekali. Kamu tuh bisa membuat GJLS menjadi seperti sekarang, masuk ke industri perfilman, bisa kerja sama Pak Monty Tiwa, Luna Maya, banyak orang. Rigen tuh aktor yang menurut gue akan karirnya cemerlang. Amin ya Allah. Rigen juga menjadi berkah buat orang-orang di set, selalu bikin ketawa, selalu Gua kapan ini? Ya sabar, dia belum selesai. Gua sih mau. Rigen bisa menjadi wajah masa depan komika. Kayaknya udah mulai berlebihan deh Nat. Terima kasih udah hadir di hidup Udah. kita ya. Iya, terima kasih. Terima kasih udah hadir di hidup kita, Rigen. Rispo. Kalau ke Rispo, Rispo. Rispo tuh, Rispo, kamu tahu nggak sih, kamu tuh ayah yang baik dari anak-anakmu pastinya. Karena hari ini kamu hadir ke sini bawa anak-anakmu, bawa istrimu, terus Itu yang pakai flanel satu. Amat anak gua. mas itu karyawan sini itu. Ada yang di dalam situ anak Oh, iya, iya, sorry, sorry, Bukan sorry. dibambain nih. Masih kecil anak gua. Terus
aku kenal kamu udah dari tahun 2018 ya kalau nggak salah. Berarti ini tuh udah tahun keberapa kita kenal, akhirnya kayak kita bisa syuting bareng lagi, satu project. Terus juga Rispo tuh bisa mengubah apa ya, keseriusan menjadi sebuah candaan, candaan bisa menjadi sebuah keseriusan. Rispo juga bisa mewarnai industri perfilman Indonesia dengan karya-karyanya Rispo. Ya, semoga semua hal baik buat Rispo. Amin. Rispo. Mas yang ini, Amin. buat Mas yang ini Nggak jauh usah, banget. baru kenal, baru kenal. Bang Rigen silakan. Ya, buat Nadia, Ini. Manis. aku pikir cuman wajah kamu aja yang manis. Ternyata barusan mulut kamu juga manis banget. Aku sampai nggak tahu mana yang benar mana yang enggak. Tapi terima kasih buat Nadia sudah mau hadir di film ini dan sudah mau ngeblend sama kita, sudah mau adaptif banget dia sama kita. Walaupun mungkin awal-awal kita bercandanya mungkin agak sedikit aneh buat Nadia, tapi kita terima kasih lu udah mau beradaptasi dengan baik gitu, masuk ke kita bertiga dengan enak gitu. Dan makanya setiap promo gue juga seneng banget ngeliat kehadiran lu tuh yang happy, yang fun gitu bawaannya. Ya bener kata Rispo dan juga Hibzi bahwa gue sering memuji lu manis. ya emang harus diakuin karena menurut gue Nadia tuh ya manis gitu. Bahkan gue pernah bilang bahwa kayaknya dia bisa nih kayak mungkin Adinia Wirasti gitu-gitu yang mukanya tuh Indonesia banget, yang ayu banget gitu. Actingnya juga bagus banget. Dia harus take beberapa kali untuk adegan yang berat dengan emosi yang sama di film ini. Gue ngelihatnya langsung dan gue gila, gue respect banget. Sampai gue sama Ibzi tuh colek-colekan gitu kayak ini ngapain itu ngapain? Enggak. Kita colek-colekan loh. Nah dia kerennya gitu. Jadi gue itu sih yang gue salut dari Nadia. Rispo, besok lu ada ikut promo juga, Po? Besok lu ada ikut promo juga? Enggak ada, hari ini doang ya? Ada. Oh ada. Ya makasih udah datang promo. Nah kalau Rispo tuh ya itulah, dia orang tua yang baik. Dia juga orang yang tidak pernah tersinggung. Menurut sampai saat ini gue belum pernah melihat dia tersinggung. Padahal beberapa kali kita bercandain dia, mungkin ada beberapa yang mungkin kelewatan, tapi gue ngeliat dia nggak pernah tersinggung. Pernah dia mungkin marah sekali. Waktu itu dia cerita, waktu itu mobilnya hampir ditabrak orang, terus dia turun dari mobil dalam keadaan marah, terus orang tersebut turun dari mobil, ternyata badannya keker, habis itu dia masuk lagi ke mobil. Oh makanya dia nge-gym sih. Iya, makanya dia nge-gym, dia bilang, "Wih, yang turun ngomong nge-gym," katanya dia gitu. Ya terus itulah dia orang yang sangat baik, sangat humble dan gampang berbaur sama orang. Itu sih. Tepuk tangan sekali lagi untuk cast GJLS Ibuku, Ibu-ibu. Tepuk tangan dong. Nanti ini semua penonton yang di sini dapat 1 tiket nonton GJLS Ibuku, Ibu-ibu. Tanggal 12 Juni, tanggal 12 Juni, jangan lupa dikosongin ya. Oh semua penonton ini? Iya. Masing-masing 1 orang? Wih keren. Ah? Satunya beli sendiri kan bisa. Satu. Iya. Kalau mau 2 boleh, kalau ada yang mau 2 tapi nontonnya di Palangkaraya, mau nggak? Saya kasih 2. Saya kasih 4 kalau nggak nontonnya, tapi di bioskop Palangkaraya. Oke, nggak kerasa udah 1 jam kita ngomongin GJLS Ibuku, Ibu-ibu. Terima kasih untuk cast-nya Bang Rigen, Kak Nadia, Bang Rispo. Terima kasih juga untuk teman-teman komunitas Movieverse. Keren banget. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya, Indra Cahya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.